semakin hari dukungan dari masyarakat semakin banyak dan semua terdiri dari para relawan-relawan yang memang memiliki keinginan ya, ada satu pembaruan yang ada di Kota Bekasi dan ingin kotanya menjadi kota yang keren. Dan alhamdulillah ya, potensinya luar biasa karena ini semua dilakukan secara mandiri. Jadi mudah-mudahan akan lebih banyak lagi masyarakat yang kemudian peduli, bergerak secara masif, dan intinya adalah gotong royong. Untuk total relawan berapa ya, Pak? Hari ini kurang lebih ada sekitar 23 sampai 24 relawan. Dan itu masih terus diverifikasi agar keanggotaan di antara relawan kemudian tidak ada yang kemudian duplikasi ya, karena by name, by address, dan dilengkapi dengan KTP yang ada. Gaji 20 itu bakal didaftarkan ke KPU ya, Pak? Insya Allah kita akan daftarkan. Satu lagi, Pak, ini kan menjelang pencoblosan penetapan ya, Pak ya. Dari Bapak sendiri pengennya nomor berapa sih, Pak, kalau nanti ini kan banyak dari 12 kecamatan ya, Ketua ya. Nanti bisa jelasin ke Ketua. Kenapa bisa dana sebanyak ini, Ketua? Menggalang apa? Menggalang masyarakat. Masa jangan menggalang dana. Menggalang masyarakat. Calon kita kan banyak dana. Nggak usah digalang. Terima kasih rekan-rekan wartawan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi di sambutan saya, bahwa relawan Jaringan Suara Triadianto ini bergerak dari keterpanggilan untuk mewujudkan Bekasi lebih baik lagi ke depan, terutama momentumnya itu dalam pemilih pemimpin dalam kontestasi pilkada Kota Bekasi periode 2004-2009. Relawan Justri ini sudah terbentuk di 12 kecamatan sekota Bekasi dan sudah sampai tingkat kelurahan terbentuk. Sekarang dalam proses sosialisasi ke seluruh warga masyarakat Kota Bekasi untuk menyampaikan visi dan misi calon yang kita dukung. Adapun alasan kita menjatuhkan pilihan atau dukungan kepada Bapak Triadianto dan Aris Bobio karena dengan berbagai pertimbangan seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, bahwa dari track record beliau selaku ASN yang sudah berpengalaman di Kota Bekasi, mulai dari jabatan tingkat terendah hingga jabatan tertinggi hingga menjadi level wali kota Bekasi definitif, beliau itu sangat berpengalaman dan sudah tahu betul seperti apa kebutuhan masyarakat Kota Bekasi. Itu. Dan yang kedua, mengenai track record beliau itu adalah beliau itu tidak pernah tersandung kasus-kasus hukum, terutama kasus-kasus korupsi yang ada di Kota Bekasi. Yang kedua, kita menjatuhkan pilihan karena beliau adalah seorang di antara kandidat yang muncul. Beliau seorang nasionalis sejati dan itu sangat berperan menjadi hal yang vital dalam pembangunan Kota Bekasi dengan segala kemajuan dengan segala heterogennya Kota Bekasi, masyarakat Kota Bekasi dibutuhkan pemimpin yang benar-benar berjiwa nasionalis karena itu adalah modal dasar untuk pembangunan Kota Bekasi. Yang ketiga, beliau sangat dekat dengan masyarakat, bukan hanya menjelang perhelatan pilkada. Kita boleh lihat beliau sangat intens bergerak menemui masyarakat di Kota Bekasi, komunitas-komunitas, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan seluruh elemen yang ada di Kota Bekasi dari beberapa tahun terakhir. Artinya beliau itu mengunjungi, menyerap aspirasi dari masyarakat Kota Bekasi, seperti apa sih kebutuhan masyarakat Kota Bekasi untuk lebih baik ke depan. Dan yang terakhir, kami memberikan dukungan karena kami melihat beliau seorang yang religius, yang dekat dengan Tuhan, rajin beribadah, dan juga anak-anak dan keluarganya. Ini menjadi hal yang sangat fundamental menjadi seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin dekat dengan Tuhannya, secara otomatis dia akan jauh dari hal-hal yang tercela, perbuatan tercela, dan akan lebih mengutamakan hal-hal yang memperjuangkan nasib rakyat Kota Bekasi. Kira-kira seperti itu. Nah, Ketua, yang membedakan Justri dengan relawan-relawan Triadianto itu apa sih, Ketua? Secara spesifik saya kurang tahu ya, dan kurang elok lah mengomentari relawan-relawan yang lainnya. Yang jelasnya Justri ini bergerak tanpa ada bantuan ataupun tanpa ada support dari calon kita. Ini bergerak murni swadaya dari seluruh anggota atau pengurus-pengurus yang ada di Justri itu. Tidak ada support apapun dari calon kita. Kita murni mendukung karena kita
5 tahun ke depan. Kalau yang lain, kalau kita lihat, kalau kita compare dengan calon kita belum teruji lah kalau menurut saya. Itu pandangan Justri. Nah, kalau alasan diberikannya tampilan silat itu gimana Ketua? Alasannya kenapa dikasih penampilan silat? Itu adalah salah satu budaya dari Kota Bekasi. Jadi kita harus melestarikan budaya-budaya yang bisa mengembangkan potensi-potensi lokal anak-anak Kota Bekasi. Kita hidup, tinggal, dan makan di Kota Bekasi. Kita harus memikirkan kemajuan Kota Bekasi. Ketua, harapannya ke Tri kalau misalnya dia terpilih program yang paling prioritas apa Ketua? Kita harus konsen apa sih yang sangat mendasar dibutuhkan oleh Kota Bekasi ini adalah kebutuhan ekonomi mendasar. Harus ada pemerataan ekonomi, harus bisa dinikmati seluruh hingga tingkat akar rumput. Itu yang pertama. Kedua adalah masalah kesehatan dan pendidikan. Itu yang kita dorong kepada Tri Adianto Center untuk lebih memprogramkan lagi hal-hal yang sangat vital di Kota Bekasi. Sejahterakan orang ini. Siap, ya. Justri! 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 Wali Kota! Bekasi! Wali Kota Bekasi! Wali Kota Bekasi! Wali Kota Bekasi! 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 Luar biasa.